lagi di hari Sabtu ini menemani para NN profesional semua dalam program Nina Nugroho Solutions yang diadakan setiap hari Rabu dan hari Sabtu jam 4 sore. Nah, hari ini hujan ya para NN profesional semua, semoga tidak membuat pemikiran kita untuk terus berusaha mencari ilmu-ilmu dan pengetahuan baru juga menjadi mendung nih para NN profesional semua. Hari ini kita spesial akan ngobrol bersama narasumber Bapak Septianus Handinata. Beliau adalah founder dari Duta Pisang. Spesialnya apa sih? Nanti saya jelaskan ya para NN profesional semua. Temanya hari ini adalah bekerja bersama difabel. Wow, luar biasa sekali. Nah, NN profesional semua jangan lupa nanti ajukan pertanyaan seputar tema karena 2 pertanyaan terbaik akan kami pilih untuk mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Baik, Nina Nugroho Store itu apa sih? Nina Nugroho Store itu brand busana muslimah yang mengkhususkan diri untuk menyediakan busana-busana kerja nih para NN profesional semua seperti yang saya pakai. Ini adalah busana dari Nina Nugroho Store. Bentuknya tunik ya. Sebentar saya mundur dulu nih biar kelihatan nih. Tuh, ini ya pastinya modelnya sangat profesional sekali untuk digunakan ke kantor. Bentar, nih kursinya berat. Oke, hari ini kita akan sama-sama ngobrol tentang bekerja bersama difabel dengan narasumber Bapak Septianus Handinata. Beliau adalah seorang founder dari Duta Pisang. Education-nya STIMIK Dharma Putra, Bachelor of Bachelor of Computer Science nih, luar biasa sekali bukan? Baik, kita akan undang nih beliaunya. Jangan lupa ya para NN profesional semua, tanyakan pertanyaan seputar tema karena nanti 2 pertanyaan terbaik akan diberikan hadiahnya oleh Nina Nugroho Store. Wah, luar biasa sekali. Mas Septianus Handinata. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam, Kanina. Wah, luar biasa. Terima kasih udah mau kita undang untuk ngobrol-ngobrol santai nih di Iya, acara iya, Nina Nugroho Solutions. Aku iya. panggilnya apa ya? Mas Septian atau Mas Handi atau Tian aja, Tian juga boleh, Tian juga boleh. Oh, Tian. Oke, Iya, siap. Iya, Mas Tian ini founder dari Duta Pisang ya, Mas Tian ya. Keren banget sih aku dengar-dengar dan sempat baca-baca sedikit katanya banyak mempekerjakan para difabel. Ini tentu saja sangat mulia sekali ya, apalagi di Indonesia kan belum populer nih apa yang dilakukan oleh Mas Tian iya, gitu. iya, iya. Boleh ceritain sedikit dong Mas tentang Duta Pisang ini? Iya. Awal-awalnya Ah, gitu, silakan. oke. Jadi Duta Pisang itu sebenarnya adalah sebuah nama brand atau merek yang nantinya itu produknya itu semua akan berbahan dasar pisang. Nah, Hmm. berdiri sejak Juli 2019 dan telah menjadi PT itu di tanggal 5 Desember 2019 dengan nama PT Harapan Sang Abi. Nah, fokus utama kita adalah memberikan kesempatan kepada sahabat disabilitas untuk bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan tambahan. Nah, apa sih yang melatar belakangi kita ya Kanina merekrut karyawan disabilitas? Karena secara pribadi saya punya adik tuh yang juga disabilitas. Jadi Hmm. kita punya adik yang disabilitas dan sebenarnya bisa bekerja, tapi kecenderungannya adalah banyak perusahaan yang memandang sebelah mata. Nah, berangkat dari sanalah akhirnya saya cek, saya cari tahu data-data tentang disabilitas dan benar bahwa sebenarnya di setiap perusahaan itu sebenarnya wajib 1% dari seluruh karyawannya. Oh iya, berarti memang halo.
Oke, ternyata permasalahan dengan koneksinya NN profesional semua. Nanti kan kita akan sama-sama invite lagi nih Mas Tiannya. Keren banget ya ternyata. Tadi yang sekilas saya dengar sebelum terputus dengan Mas Tian, ternyata setiap perusahaan itu punya kewajiban untuk mempekerjakan 1% dari pegawainya atau karyawannya untuk yang disabilitas nih. Untuk berarti mereka sebenarnya punya hak juga ya untuk tetap produktif. Oke, kita coba lagi. Ya, Halo, sinyal. sorry, sorry. Iya, Padahal nggak tadi apa-apa. sinyal udah cek bagus sekali. Tiba-tiba, aduh, karena hujan di luar nih, Iya bener, Kanina. hujan gede banget, nggak apa-apa Iya, Mas Tian, bisa di-invite lagi. Ya silakan, iya, tadi baru sampai di 1% ya dari iya. perusahaan. Hmm. Nah, berangkat dari sanalah kita akhirnya memutuskan untuk merekrut sahabat disabilitas. Jadi, karena pemerintah kan sebenarnya mewajibkan setiap perusahaan itu 1%-nya itu at least ada karyawan disabilitas. Nah, dari sana akhirnya kita mulai untuk mencoba merekrut satu dulu, yaitu namanya Intan. Intan itu tunarungu. Jadi, kita tuh sampai belajar bahasa isyarat untuk bisa bicara sama Intan. Iya. Oh, Nah, keren itu banget. yang pertama kali kita mulai itu kan, Nina. Gitu. Kalau sekarang sudah apa namanya, masih tunarungu atau sudah ada yang lain? Jadi karyawan kita saat ini udah dua. Ya, Hmm. udah dua. Jadi yang pertama itu Intan Tunarungu, yang kedua sahabat tuli ya. Yang kedua ini adalah Putri. Putri ini merupakan cerebral palsy, kelumpuhan otak yang mempengaruhi kinerja motorik. Gitu. Iya, Jadi meskipun demikian ya, meskipun kita lihat mereka ini memiliki keterbatasan, tapi semangat dan daya juangnya tuh luar lebih biasa ya. besar. Iya, Wow. benar. Betul, betul. Wah, saya jadi merinding dengerinnya nih Mas Tian. Iya, Iya, mungkin karena itu juga ya wajar nih bagi Duta Pisang untuk lolos nih dari 100 besar food startup Indonesia. Selamat ya, by the way. yeay, thank you, thank Keren. you. Iya, Thank you. senang banget. Terus itu awal-awalnya gimana sih Mas? Apa kompetisinya seperti apa? Terus ceritain sedikit dong, kok bisa Ya, lolos gitu, bagaimana? Silakan jadi monggo. jadi kalau yang nonton Kanina ini namanya disebutnya apa ya? NN profesional, Mas. NN profesional. Iya. Wah, buat teman-teman NN profesional, jadi kita baru lolos di Food Startup Indonesia. Kemarin sudah lolos 100 besar. Jadi kita masuk ke 100 besar tuh kita di Sofitel Bali. Kita di Sofitel Bali kontes di sana, demo day di sana bersama Kementerian Parekraf, Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Nah, awalnya tuh jadi sebenarnya dari tahun lalu sebelum saya punya brand, saya lihat acara ini tuh di Surabaya. Oke. Iya, Nah, iya, saya lihat di iya. Surabaya, saya lihat keren-keren banget yang punya makanan, snack, cemilan, terus food service yang makanan sudah siap saji, gitu ya. Dan berangkat dari sana akhirnya saya mencoba membuat sebuah idea. Akhirnya kita coba nih apa sih yang dibutuhkan untuk bisa lolos di food startup itu. Akhirnya kita rapikan tuh dari awal pertama kali kita berdiri kan, Nina. Kita itu merapikan laporan keuangan dan laporan penjualan. Itu awalnya tuh, karena kita lihat bahwa food startup ini melihat traction sales kita gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa sih yang dibutuhkan lagi untuk bisa lolos di food startup Indonesia? Itu kita akhirnya membuat namanya pitch deck. Nah, pitching deck. Jadi kita cari tahu tuh gimana sih urutan-urutan pitch decknya yang baik dan yang benar seperti itu. Dan apa sih yang harus dilakukan? Apakah gambarnya seperti apa gambarnya, isinya seperti apa. Nah, kita pelajarin tuh. Gitu. Gambar Nah, dan desain kemasannya gitu, Mas. ya bukan hanya desain kemasan, desain di presentasinya nanti. Yang pitch deck itu PowerPoint. Oh, Ya. oke, oke. Nah, dari sana kan Nina, akhirnya kita daftar dan itu ada kurang lebih 6.000 brand seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, jadi semua daftar dan kita bersyukur dari 6.000 itu kan dipilih dulu menjadi 1.000 besar. Nah, 1.000 besar itu kita akhirnya ngirimin pitch deck dan laporan keuangan kita dan akhirnya kita lolos 100 besar dan
kita sudah selesai demo day di Bali. Gitu. Wow, Dan luar biasa banget. iya, Terus, dan bukan hanya itu kan Nina. Jadi setelah Food Startup Indonesia, kita juga ikut kompetisi yang bersamaan kan. Dan saat ini kita sedang lolos ke final Wirausaha Muda Mandiri. itu kapan Iya, pengumumannya? jadi pengumumannya tanggal 6 November award, tanggal 2 November saya nanti akan dijurikan oleh Najwa Shihab sama Dian Sastro. Wah, luar biasa Iya, banget. Kami doakan iya Edun benar. Profesional, Nah, doakan ya untuk Duta Pisang nih. Semoga amin, nanti tanggal 6 November nih lolos amin. menjadi Iya. yang terbaik. Nah, sebenarnya ya bisa lolos-lolos kayak gini semua pasti karena kontribusi dari tim lah, dari kita punya CEO Hendrik Wijaya dan juga kita punya CMO Abi Wijaya dan kedua tim production kita Intan dan Putri. Nah, karena mereka semua lah kita bisa Iya, sampai lolos di sana. iya betul, iya pastinya ya karena tim kan pasti punya apa ya, kinerja mereka itu kan menentukan bagaimana keberhasilan perusahaan kita gitu ya Mas Tian ya. Maka dari itu saya Betul, sangat betul. tepuk tangan banget sih untuk Duta Pisang. Ya ampun, selain berprestasi juga sangat eh, jiwa sosialnya dan juga ingin apa ya kita tuh sama gitu, nggak usah dibeda-bedain karena kan produktivitasnya basically apalagi mereka Ya, kan juga bisa jadi lebih baik dibanding kita ya ampun, ya keren-keren. Terus kalau misalnya alasan ya, kenapa ya. memilih eh, pisang sebagai komoditas nih Mas Tian nih, karena Iya, banyak iya, yang iya. suka, saya juga Jadi suka. sebenarnya bisa, ya, salah satu itu. Jadi sebenarnya Kanina dan NN Profesional, jadi itu kita sadar betul bahwa Indonesia itu sebenarnya negara penghasil pisang terbesar di dunia. Nah, yang mencengangkan adalah, halo Kanina, suara saya? Kedengeran ya? Ya, Beneran ya. Yang mencengangkan adalah ya. buah yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah buah pisang. Nah, dari sanalah akhirnya kita memutuskan, oh ternyata ini komoditi yang sangat besar sekali. Gitu. Betul, betul. Banyak yang suka, bahan dasarnya juga ada. Nah, udah deh tinggal perlu ide-ide kreativitas nih, mau diapain, mau dibikin apa. Betul, betul. Wah, iya itu enak tuh Mas. Hulu hilirnya udah terbentuk, tinggal kita Iya, pasarnya nih bagaimana nih. betul. Keren-keren. Wah, iya. Terus kalau misalnya yang di berapa persen nih difabel yang dipekerjakan oleh Duta Pisang nih Mas? Baru Iya, Putri dan Intan tadi atau iya. Se- merencanakan untuk membuka ini Iya. lagi untuk yang lain? Nanti di tahun 2021 kita akan merekrut kurang lebih 3 karyawan disabilitas lagi untuk membantu kita. Nah, tapi selain itu kan Nina, kita itu sebenarnya membuat jadi kan karena kapasitas kita baru bisa merekrut 2 sampai 5 karyawan, maka dari itu kita pikirkan gimana nih supaya sahabat disabilitas itu bisa mendapatkan kontribusi kita juga. Akhirnya kita bikin sebuah program khusus untuk sahabat disabilitas, yaitu program dropshipper, dan itu kita tidak buka untuk umum kalau yang dropshipper. Khusus untuk disabilitas. Iya, khusus untuk disabilitas. Jadi kan banyak juga yang tanya, yang normal-normal banyak yang tanya, boleh gak sih saya jadi apa masuk program dropshipper? Boleh, tapi harus disabilitas dulu. Iya, boleh. Jadi karena makanya kita apa namanya? Tidak mengajak yang umum untuk bisa ikut program dropshipper, tujuannya karena memang dikhususkan untuk para sahabat disabilitas. Iya. Bekerja Gitu. sama dengan lembaga tertentu gitu atau enggak sih Mas? Atau memang dicarinya ya Iya, ini aja gitu, siapa yang melamar aja gimana? kita kan sebenarnya kalau yang melamar itu kemarin kita mencari sendiri, dan akhirnya ketemu gitu kan. Nah, tapi kemarin belum lama kita baru meeting sama Divaling di Bali. Jadi kita sekalian meeting di Bali
untuk tanya tentang program mereka nih. Oh, ternyata mereka tuh juga sama memberikan saluran kepada perusahaan-perusahaan untuk sahabat disabilitas bisa bekerja gitu. Oke. Sulit nggak sih, Mas? Nah, ini Penasaran? pertanyaannya. Ya, Iya. jadi kalau ditanya sulit atau tidak, ya sangat sulit sih, benar-benar sangat sulit gitu. Contohnya, kalau kita berkomunikasi dengan Intan aja itu udah sangat sulit. Dalam arti kan kita nggak terbiasa menggunakan Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Maksudnya pakai bahasa isyarat kan kita nggak terbiasa. Nah, Iya. eh, ketika kita nggak terbiasa, maka dari itu banyak hal-hal yang antara Intan dengan kita atau kita dengan Intan itu kan tidak match, tidak nyambung. Respon Nah, itu ya. yes, itu membutuhkan waktu timing tambahan untuk kita menjelaskannya lagi. Kita harus catat di kertas atau kita pakai WA seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua, yang Putri juga mengalami kesulitan juga. Maksudnya karena cerebral palsy, maka secara pergerakan itu sangat lambat. Secara pergerakan dan secara penangkapan itu kita harus didiknya berulang-ulang. Gitu. Nah, maka dari itu saya selalu sampaikan kepada Intan dan Putri sebagai sahabat disabilitas, maksudnya it's okay dengan hal ini gitu. Maksudnya yang penting mereka itu semangat dan ketekunannya itu tetap dijaga gitu. Karena udah tahu kita terbatas tapi malah kita malas. Nah, itu yang kita nggak suka sebenarnya. Iya, iya betul. Gitu. Iya, karena kondisi di Intan dan Putri juga basically kan ya spesial ya gitu Ya, kan. ya betul. Nggak perlu nyamain sama yang normal karena setiap ciptaan Tuhan punya keunikan masing-masing gitu ya. Aduh, luar Betul. biasa sekali. Iya. Mereka sempat ini nggak sih Mas, sempat ngedrop atau ngebandingin sama rekan timnya yang normal atau bagaimana nih Mas? Kebetulan sih enggak ya, karena kita tanamkan dari awal bahwa kalau kamu memang setia sama kita, hal baik juga akan datang ke kamu gitu. Maksudnya bukan hanya dari sisi kita, tapi dari orang-orang sekitar kita tuh bisa melihat seperti itu. Maka dari itu, apapun yang dikerjakan oleh orang lain, yang didapatkan orang lain di luar, ya memang itu mungkin adalah bagian dari mereka. Tapi kan kamu belum selesai. Nah, kita selalu sampaikan kepada mereka seperti itu. Karena tujuan akhirnya adalah bagaimana kamu bisa menjadi orang yang bermanfaat, bisa menjadi orang yang mengalami perubahan, sehingga banyak nanti Intan-Intan dan Putri lainnya tuh terinspirasi karena ke kinerja kamu. Seperti itu sih. Iya, 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 keren. Udah berapa lama mereka bergabung dengan Duta Pisang, Mas? Kalau Intan tuh udah 1 tahun, kalau Putri itu kurang lebih hampir jalan 5 bulan lah. Iya, iya, iya. Gitu. Keren ya ampun. Tuh, Mas ada banyak yang apa namanya? Banyak yang say hello nih. Tadi Mas Tian belum say hello sama NN Profesional. Ada Hai Pak Jona semua. Sumarjono juga, halo Pak. Halo. Halo semuanya. Tadi Dupis keren. Oh, banyak yang Wah, thank you. mendukung nih. Jangan Thank lupa ya dan you. profesional semua doanya nih untuk Duta Pisang. Mudah-mudahan 6 November nanti diberkati oleh Tuhan untuk segala sesuatu yang dijalankannya. Mudah-mudahan Amin. prestasinya terus bisa menginspirasi Amin. kaum Amin. milenial yang lain nih, Mas Tian. Amin. Luar Amin. biasa. Amin. Kemudian Ya, kalau di Indonesia nih Mas, tadi kan katanya ada 1% yang ya, seharusnya pemerintah itu mewajibkan bagi para perusahaan-perusahaan untuk menerima nih para ya, disabilitas. Ini kalau ya. menurut Mas Tian sendiri udah oke? Oh, Atau para disabilitas ini belum mendapatkan hak dan peran yang cukup di negara kita tercinta ini, Mas? ya. Sebenarnya belum lama Pak Erick Thohir, Menteri BUMN kita, dia bahkan memiliki rencana untuk menaikkan menjadi 2% dari setiap jumlah karyawan yang ada di sebuah perusahaan itu harus disabilitas. Ya, jadi dia udah rencana untuk menaikkan 2% itu. Nah, sebenarnya concernnya di sini kan Nina. Jadi banyak gini. eh kita banyak sekali kita temukan sahabat disabilitas yang interview sama kita kan. Nah, kenapa banyak yang perusahaan nggak mau ambil bukannya hanya karena mereka nggak punya kemampuan atau apa, enggak. Tapi biasanya kebanyakan dari mereka attitude-nya yang kurang bagus. Oh. Disiplinnya, karakternya. Contoh,
kita banyak sekali interview, bahkan lebih dari 20-30 orang yang kita interview gitu. Tapi yang datang ke kita cuma 4 orang. Dan yang lainnya membuat janji tapi nggak pernah datang. Jadi hanya janji, oke, ya interview tanggal sekian, ya nggak pernah datang. Nah, itulah kenapa kelihatannya sahabat disabilitas itu dipandang sebelah mata. Nah, karena biasanya banyak dari mereka yang tidak disiplin, attitude-nya kurang bagus. Nah, itulah kenapa banyak perusahaan nggak mau rekrut. Iya. Gitu. Makanya Juga. makanya kalau misalnya seandainya kita rekrut si kayak Intan, si Putri, mereka telat sedikit waktu interview, kita nggak akan terima karena dari awalnya seperti itu udah otomatis itu menjadi habitnya mereka dari kecil ya. Iya. Nah, berangkat dari sana kan Nina, sebenarnya karena kita lihat-lihat hal-hal seperti itu, sebenarnya nanti kita pengen sekali membuat sebuah program memang khusus untuk disabilitas, yaitu kita akan memberikan training pelatihan di mana memperlengkapi mereka untuk bisa siap kerja. Itu tujuan kita sebenarnya, big picture-nya kita. Gitu. Iya. Ya betul, itu mulia sekali sih Mas Tian. Harus ada yang memulai dan harus Ya. ada yang jadi inspirator nih supaya bisa dicontoh oleh yang lain nih Mas Tian. Ayo Iya. dong, ayo kapan mau dimulai? Nanti saya belajar. Saya yang harus belajar sama Kanina. Saya harus belajar sama Kanina. Masya Allah. Iya. Keren. Kalau Nina Nugroho fokus ke ini Mas Tian, ke janda-janda gitu. Oh, Jadi, luar depan biasa. ya. Keren. Insya Allah kita punya jalurnya masing-masing untuk lebih bermanfaat untuk dunia gitu ya Mas ya. Mudah-mudahan. Amin. Semangat juga Kanina. Iya. Mas Tian udah banyak pertanyaan nih Mas Tian. Iya, banyak banget. Membacakan ya. Boleh. Ya. Boleh. Iya. Ini dari Dani Kurniadi, jadi penasaran bagaimana cara menentukan pekerjaan yang tepat untuk disabilitas yang berbeda-beda. Ya. Silakan Mas. Ya, oke. Kalau menentukan sahabat disabilitas, sebenarnya ada yang lebih pakar dari saya, lebih ahli dari saya, yaitu Bu Ratna dari Precious One. Beliau sangat memang ahli sekali, karena kan kalau secara hitungan pengalaman, kita sangat masih baru sekali, gitu. Nah, cuman yang kita tak bisa lihat dong ke Mbah Google, maksudnya sebenarnya kriteria disabilitas kerjanya tuh yang cocok apa sih? Contohnya, nggak mungkin dong yang tunanetra kita pekerjakan sebagai admin yang di depan komputer. Nah, hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang menurut kami common sense, basic banget, yang harus masuk akal bahwa tunanetra nggak mungkin jadi admin untuk di depan komputer seperti itu. Nah, jadi untuk kriteria khususnya tidak ada, cuman yang pasti sih kita akan tetap tanda kutip memberikan kesempatan seperti layaknya mereka bekerja seperti orang normal. Kita lihat apakah di satu sisi ini, misalnya contoh, Putri ini kan cerebral palsy, movingnya sangat nggak terlalu bagus, lambat. Nah, ketika dia harus motong pisang di production, kan kita bareng-bareng kan kalau produksi. Nah, itu kan nggak mungkin. Nah, maka dari itu motong pisang masih saya, masih kedua co-founder yang lainnya, seperti itu. Nah, jadi tetap kita akan lihat, oh ternyata Putri nggak bisa. Oh, Putri ini cocoknya di bantu di filling sama di admin dan marketing. Oh, oke. Makanya kita masukkan ke sana. Gitu. Iya. Betul sih kalau yang tadi dibilang Mas, common sense, empatinya aja ya, kira-kira kalau misalnya disabilitasnya A, maka dari itu cocoknya untuk bidang pekerjaan apa gitu, disesuaikan ya Mas ya. Iya. Keren. Kemudian ada pertanyaan lagi, cara rekrutnya seperti apa biar dapat disabilitas yang sesuai kultur budaya kerja kita? Mungkin tadi udah sedikit dijelaskan, mau ditambahkan Mas ya? Nggak ada sih, intinya pada dasarnya kita harus benar-benar screening, seleksi ketat. Jadi jangan cuma karena tanda kutip kita kasihan, terus kita rekrut mereka. Nah, itu sangat wrong sekali, sangat salah sekali. Meskipun mereka disabilitas, cara merekrut kita tetap seperti layaknya kita merekrut orang yang normal, gitu. Nggak mungkin dong ketika, oh karena kasihan nih dia ini
tunarungu susah nyari jalan, oh nggak bisa. Nah itu kita nggak mau seperti itu. Untuk nyari jalan ke tempat interview aja susah sekali. Nah itu kita nggak akan rekrut orang-orang yang telat seperti itu, karena meskipun mereka disabilitas, ternyata toh ada kok yang disabilitas yang lebih rajin, yang lebih semangat kerjanya, yang mau hidupnya berubah. Nah itu yang paling penting. Betul, betul. Dari Iya, awal disiplin dan penerapan pondasi mentalnya harus ini ya Mas, karena kalau dari iya, awal udah di dalam tanda kutip diperlakukan spesial, mereka juga fight-nya mungkin nanti kurang untuk belajar iya, dan belajar lagi ya. Mungkin ke situ arahnya benar, ya. benar, Oke, oke. benar. Karena iya, karena bukannya bukannya meremehkan atau bagaimana, karena memang banyak sekali dari sahabat disabilitas yang mungkin ya karena dari awal punya keunikan, jadi ya mengasihani diri sendiri, Nah, minimal itu tuh. banyak Iya, yang itu seperti masalah itu itu. ya Mas ya. Iya, Iya, benar, benar, jadi benar. ayo semuanya bisa, kita semua bisa, yang normal bisa, disabilitas pasti Iya, bisa juga. iya, Iya. betul. Wah, senang saya. Oke. Pertanyaan Iya, selanjutnya Mas Tian dari Valin boleh. Mailita. Izin bertanya Mas Tian, bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi teman difabel, terutama masalah bullying katanya nih Mas. Oke, oke, oke. Saya jawab nih ya, Kanina. Ya, silakan. Ya, jadi sebenarnya kan jadi gini, karena kita keduanya sahabat disabilitas, otomatis tidak ada yang bully satu dengan yang lainnya. Ya, Ya, betul. oke. Tapi ada value yang kita selalu tanamkan ke dalam kehidupan mereka, ketika mereka baik waktu kita interview maupun pada saat mereka bekerja di awal sampai detik ini. Jadi kita selalu tanamkan bahwa ini adalah salah satu core value yang kita tanamkan ke mereka, ya adalah we are nothing without Allah, without Allah gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebelum mereka memulai pekerjaan dan sesudah mereka memulai pekerjaan, kita wajibkan mereka untuk berdoa atau sholat. Nah, kalau mereka sholatnya telat, maka kita wajibkan mereka untuk wajibkan. Kita larang mereka untuk bekerja dulu, gitu. Nah, itu kita selalu tanamkan karena kita percaya bahwa orang yang dekat dengan Tuhannya, maka dia akan bekerja dengan baik. Itu yang kita percaya. Jadi, semakin dekat dengan Tuhannya, maka pekerjaannya akan semakin baik. Semakin dekat dengan Tuhannya, maka attitude-nya akan semakin baik, gitu. Nggak mungkin dong, sholatnya rajin, tapi attitude-nya jelek. Nah, itu kan bermasalah. Beneran sholat atau enggak sih? Nah, itu yang kita tanamkan ke mereka bahwa, ayo, kamu utamakan Allah di atas segalanya, baru kamu bekerja dengan baik. Nah, itu yang paling penting. Nah, yang kedua kita tanamkan ke mereka adalah kenapa sih mereka ada di sini, dan ini merupakan salah satu core value dari perusahaan kita juga, yaitu don't forget to your parents gitu. Maksudnya jangan pernah lupakan orang tua kamu gitu. Kamu kerja di sini saat ini masih kecil bersama kita, tapi one day besar, ayo. Siapa tahu ini menjadi sebuah perusahaan yang besar dan hidup kamu berubah, maka orang tua kamu jangan pernah kamu lupakan. Nah, itu yang kita tanamkan di mereka. Iya. Itu udah sapu bersih sih Bastian. Iya, iya. Nih, Udah. kita Iya. ini nih core value kita tulis nih. We are nothing without di sini. Oke. We are nothing without Allah. Kita tulis kok. Di sini Iya, don't iya. forget to your parents. Iya. Gitu. Wow, supaya ingat terus tuh. Wah, Iya, biar mereka keren. ada di kepalanya. Iya, betul, betul. Iya. Hebat, hebat. Mas, pertanyaan lagi dari A Ya. underscore Ceong. Mbak Nina izin bertanya ke Mas Tian, sudah berapa lama Duta Pisang ini berdiri dan apakah sudah banyak cabangnya katanya? Oh, oke. Mm-mm. Jadi kita tuh berdiri sebenarnya baru 1 tahun. Aduh, keren Jadi banget. 1 tahun udah kayak gini, Mas. iya, jadi 1 tahun kita tuh sudah memiliki lebih dari 30 agen dan lebih dari 50 reseller seluruh Indonesia. Bahkan kita juga punya reseller di Singapura juga kita sudah ada, di Malaysia sudah ada. Dan kalau secara terjual kita sudah lebih dari puluhan ribu bungkus. Wow. Iya. Keren, keren. Semoga terjawab ya, underscore Ceom. Kemudian dari Ren KRN SR. Wah,
Mas Tian, apa kendala tersulit mempunyai karyawan difabel dan bagaimana cara mengatasinya? Wah, ini tadi mungkin sudah ini ya tadi komunikasi Sudah. tadi ada yang mau Ya. ditambahkan Mas Tian, Mangga? Nah, sudah. Jadi, tapi ada satu hal sedikit ya, Kanina. Kayak contoh Hmm. kemarin, gini. Jadi banyak yang beberapa minggu belakangan ini kan tim kita untuk yang si Putri ini kan salesnya, marketing dan adminnya kan tidak mencapai Target. kinerja bekerjanya. Hmm. Nah, baru kita kasih dia pemahaman yang baru bahwa nggak bisa meskipun kamu memiliki keterbatasan, kamu harus bisa buktikan dong bahwa ternyata bahwa saya yang dipercayakan juga bisa apa namanya bisa menggunakan kepercayaan ini dengan baik. Dan alhasil tahu kan Nina apa yang terjadi dari selama berminggu-minggu nggak pernah mencapai target ketika kita kasih tahu seperti itu. 3 hari berturut-turut selalu capai target. Hari terakhir kemarin capai target terus. Iya. Makanya kadang-kala tuh teman-teman semua NN profesional. Jadi kadang-kala mereka banyak yang memiliki keterbatasan, tapi jangan sampai mental mereka juga disabilitas. Itu yang masalah. Iya, betul. Karena Betul. yang terbatas itu kan ini ya, fisik ya. Fisik, Sedangkan fisik. betul. Sedangkan kan apa yang dikaruniai oleh Tuhan tiada batas ya, Mas ya. Itu Betul, yang harus betul. dimaksimalkan. Oke. Betul kan Nina? Baik. Semoga terjawab tadi ya Ranka RNSR. Kemudian dari B_Yusuf, bukankah sulit dan membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk menerima teman-teman difabel sebagai partner kerja, katanya Mas? Biayanya Sorry, mahal atau tidak? sorry. Biayanya lebih mahal atau tidak, katanya dengan bukankah sulit dan membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk menerima teman-teman difabel sebagai partner kerja? Iya betul. Memang secara hitungan udah pasti secara hitungan bisnis ya, di mana Ya. kita ngitung antara produktivitas dengan expenses, cost-nya, itu otomatis nggak akan match lah antara disabilitas dengan yang normal gitu ketika dihitung. Tapi at the end of the day, selagi itu masih masuk dalam forecast plan-nya kita, ya nggak masalah buat kita. Intinya sih seperti itu. Jadi, mahal itu kan kriterianya apakah dari diri kita yang sudah kita budgetkan atau memang itu menurut pandangan orang lain gitu. Karena pada dasarnya kalau kita memang sudah budgetkan forecast plan dengan baik, maka kan kita bisa hitung HPP-nya juga semua, kita include-kan harga ibarat kata hitungan karyawannya ke HPP, seperti itu sih. Iya. Itu menurut kita ya. Iya, betul. Duh, saya sampai bingung mau ngomong apa ini. Saking kerennya. Ini ada dari Dewi Dendang. Katian gimana sih sampai mempekerjakan kaum disabel? Iya. Kaum difabel ya? Iya. Iya. Silakan. Ya, jadi gimana sampai mempekerjakan? Ya, oke. Jadi Kanina gini, sebenarnya kenapa akhirnya kita mempekerjakan sahabat disabilitas selain dari yang tadi saya ceritakan, yang paling utama itu adalah sebuah akarnya. Akarnya itu adalah ketika gini. Jadi waktu saya pergi ke kantor saya di Wisma Iwi, waktu itu saya punya kantor training di Wisma Iwi, di Kebonjeruk. Jadi itu saya lewatin Tanjung Duren. Nah, saya lewatin Tanjung Duren, kan di situ di sebelah kiri kan ada pisang goreng Bu Nanik tuh. Nah, saya lewatin pisang goreng madunya Bu Nanik, lalu saya berdoa sama Tuhan. Ini berdoa sih sebenarnya bukan berdoa, tapi teriak sama Tuhan. Jadi itu saya ingat betul kalau nggak salah itu di Juli 2019. Ya, pas banget Duta Pisang muncul gitu. Saya berdoanya seperti ini sama Tuhan. Tuhan, ada gak sih sesuatu yang bisa saya kerjakan dan bisa berarti bermanfaat buat banyak orang? Karena saya nih hidup masa gini-gini aja sih, cuman mencari duit, profit dan sebagainya. Tapi bisa gak sih hidup saya ini berarti buat banyak orang? Nah, dari sanalah ide Duta Pisang muncul. Lalu saya pikirkan lagi, saya renungin lagi, apa nih yang bisa dikerjakan? Nah, dari sanalah kita lihat sekeliling kita, oh ternyata sahabat disabilitas itu sulit mendapatkan pekerjaan. Itu awalnya kan, Ina. Inspirasinya dari situ ya. Iya. Jadi, Ya, mungkin karena capek dengan kehidupan. Kadang-kadang kan orang cari duit bisa juga capek kan, burn out gitu kan. Nah, dari sana kita, saya secara pribadi berdoa sama Tuhan, adakah sih sesuatu yang bisa dikerjakan? Nah, kalau itu kan
kita seolah-olah mendengar suara goib lah, suara di dalam hati, ini loh, akhirnya kita buat. Iya, iya betul. Sebenarnya hal mulia yang dilakukan itu ya Mas Tian ya, yang Iya, apa ya, bisa jadi apa dimasukkan ke dalam mimpi besarnya kita, sehingga kalau misalnya kita tuh lagi ngedrop nih, yang namanya pengusaha kan iya, tahu sendiri ya, kadang ada di bawah, betul, kadang ada di atas. betul, Itu betul, bisa betul. jadi sumber motivasinya kita ya Mas Tian ya, Benar, benar, gitu. Kanina, benar. Karena ya itu, karena kita pengen ngasih manfaat sebanyak-banyaknya nih untuk dunia. Jadi kayak ada rasa, aduh masa sih kok ya ngedrop, kok ya males-malesan Iya, gitu ya. Kayak benar. gitu nggak sih? Kasian. Iya, benar, Ya. kasian. Jadi kalau misalnya kita ngedrop, kita Ah, bahkan kalau kita penjualan kita ah, menurun, kita tuh bukan stres karena omsetnya turun, bukan. iya, Tapi karena nanti kalau kita nggak berkembang, kita nggak bisa rekrut orang-orang kayak Intan dan Putri lagi, gitu. iya, Nah, itu kita pikirkan tuh. iya betul. Iya, iya. Emang kalau misalnya udah berteman dengan urusan dunia, udah mikirnya ke bagaimana kebaikan itu, urusan uang mah sekian ya Mas ya. Iya, betul, betul, betul. Iya. Maksudnya bukannya nggak butuh juga, tapi kayaknya ada yang lebih memuaskan hati kita Betul, gitu, selain betul selain banget, uang betul banget, semata gitu ya Mas ya. betul banget, Ya, betul banget. aduh, kita sefrekuensi nih. Iya. Kapan-kapan kalau udah nggak pandemik, saya belajar ya Mas. Saya yang harus belajar sama Karina. Oke, pertanyaan lagi Mas Tian, katanya Ya, apakah ada pisang khusus yang dipilih untuk produksi oh, duta pisang? ada. Jadi kita hanya menggunakan 100% pisang kepok. Jadi kita nggak campur dengan jenis pisang lain kayak pisang bawen, pisang tanduk, atau pisang mas dan sebagainya, atau pisang Ambon. Kita nggak campur itu gitu. Kita hanya menggunakan pisang kepok. Kepoknya pun kalau di Jakarta atau Tangerang itu disebutnya pisang kepok gajah yang besar gitu. Oke. Jadi kita menggunakan hanya pisang kepok gitu. Karena secara tekstur lebih kelihatannya keras ya Kanina, tapi itu garing enak. Lembut ya, enak ya. Iya, enak. Ya, pisang kepok underscore ceong. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari ade underscore kutrotel. Katian, apakah ada pelatihan untuk kaum difabel sebelum bekerja? Teman-teman semua NN profesional. Jadi sebenarnya kalau secara pelatihan kita belum ada untuk itu. Jadi selama 1 tahun ini kita memang berdasarkan otodidaknya kita sebagai dulunya profesional. Saya memiliki lembaga training sendiri waktu itu. Jadi sebenarnya saya punya lembaga training gitu. Nah, karena hal itulah kita menjalankannya bukan karena kita udah punya guidance khusus nih bla 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 bla, kita udah dapat pelatihan bla bla, enggak. Ini memang murni karena hati kita pengen merekrut dan memberikan kesempatan kepada mereka, dan pada saat merekrut ya dan bekerja ya kita ngajarinnya pelan-pelan berdasarkan learning by doing gitu. Nah, tapi yang kita lakukan juga bukan hanya itu, kita tetap melakukan bagian kita NN profesional, bahwa kita pun belajar ke Bu Ratna yang Precious One. Kita pun sempat datangin Divaling yang memang khusus penyalur untuk sahabat disabilitas, yang memberikan pelatihan untuk sahabat disabilitas. Kita tetap lakukan bagian kita kok. Iya, Gitu. iya. Pengusaha banget, mulai aja dulu ya Mas. Baru Iya, setelah mulai aja dulu. semuanya dipelajari. Iya, betul. Yang tersulit itu mulainya itu. Kalau nggak Benar. mulai, cari gimana benernya, cari gimana bagusnya. Waduh. Benar. Ini kata Bu Ratna sama persis. Oh Kanina gitu. iya. Kamu mau merekrut sahabat disabilitas, mulai aja dulu dari satu disabilitas. Udah Iya. baru di sana kamu bisa tentukan kamu ini beneran niat tulus merekrut mereka atau enggak. Dari sana. Iya. Gitu. Betul. Nanti juga ketemu jalannya setelah dimulai. Karena pikiran kita Benar. juga tidak bisa menghentikan apa yang terjadi. Misalnya nanti kayak gini akan kayak gini harus begini Iya. gitu. Workbook, notebook, apapun itu, panduan juga nggak ada yang akan Nggak ada. sesuai dengan kenyataan Iya, ya. benar. Pokoknya Benar. mulai. Benar. Baik. Selanjutnya pertanyaan lagi. Mas, kalau mau sambil minum silakan loh. Pertanyaannya banyak, Iya. barangkali haus nih. Nggak apa-apa, santai. Atau mau Ini kan sambil- biasa.
makan ini nih duta pisang. Aduh, harusnya saya Bisa. ini dulu ya, makan Nanti duta pisang dulu ya. nanti saya kirimin ya. Nanti saya Wah, kirimin ya. mantap. Asik, dicobain nanti. Udah pernah kok Mas, udah beli, udah pernah saya. Hah? Udah Udah pernah? pernah beli, iya. Serius? Iya, udah pernah beli duta pisang. Anak-anak Ah? saya juga kan suka pisang, jadi tapi nggak tahu saya beli di yang reseller atau distributor mana tuh. Oh, mantap. Eh. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Malika 011213. Bagaimana cara memanage agar timnya ini termasuk yang disabilitas bisa sekompak itu sampai bisa sukses, Mas, katanya. Oke, jadi ya kalau doanya sukses kita sangat bersyukur ada yang mendoakan sukses. Kalau kita bilang sukses atau enggaknya ya kita masih jauh dari kata sukses lah. Cuman ya kita lakukan apa yang menjadi bagian kita dan Iya. apa namanya untuk kayak menjaga semua itu yang tadi saya pernah bilang di awal bahwa kita memang mewajibkan mereka untuk terlebih dahulu mengingat Tuhannya. Itu yang paling penting buat kita untuk bekerja. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya si Intan dan Putri bekerja, wajib mereka harus sholat gitu dan tepat waktu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kalau seandainya lagi kelihatan capek, kelihatan lagi stres, ya udah stop pekerjaannya, kita ajak makan keluar, kita pergi keluar. Itu sih yang kita lakukan. Enak ya. Iya. Iya kan maksudnya kan kadang-kadang kelihatan kan dia Iya. suntuk nih. Misalnya si Putri lah suntuk nih, ya udah kita ajak makan di luar seperti itu. Iya. Iya, Itu yang betul. kita lakukan. Jadi kangen sama teman-teman setim saya juga nih Mas. Biasanya kalau lagi pada capek, ayo kita Iya. bakso atau Ah, beli iya. apa gitu kan, bakmi Benar. gitu, rame-rame. Benar, Yang benar. penting kekeluargaannya itu terasa bikin kompak nih jadinya ya Mas Benar, ya. benar, benar. Baik, kemudian pertanyaan lagi, eh, mungkin nggak sih Mas kalau misalnya karyawan disabilitas ini berprestasi bisa jadi pemimpin? Oh, tentu bisa dong. Kita memang tujuannya, kenapa gini, saya kemarin baru ngomong sama Intan dan Putri, jadi terutama juga Putri salah satunya, kita baru ngomong seperti ini bahwa kalau kamu memang setia dari awal bersama kita di saat perintisan ini, nggak menutup kemungkinan tuh kamu yang akan memimpin teman-teman disabilitas lainnya nanti ketika kita sudah berkembang dan bertumbuh besar gitu. Nah, maka dari itu kamu harus siap dari sekarang. Bagaimana cara kamu kerja, bagaimana sikap kamu di dalam bekerja, itu ya kamu harus mulai rubah dari sekarang, saya bilang gitu. Karena tujuan Duta Pisang itu, Kanina dan NN Profesional, kita pengen menjadi the real Duta Pisang, bahwa Duta Pisang ini nantinya akan menjadi pusat oleh-oleh yang dimana semua produknya itu akan ada pisangnya. Itu tujuan utamanya, gitu. Tujuan utama si Duta Pisang itu. Iya, wah, iya, ya mungkin banget ya karena memang tujuan besarnya kan selain ke arah usahanya juga ada ke kebermanfaatannya tadi ya Mas ya. Iya, betul, betul. Aduh, semoga lekas tercapai, amin. Amin, amin, amin. Ya, pertanyaan selanjutnya nih dari Givari 2FA. Mas, bagaimana cara mengukuhkan niat baik kita nih agar kedepannya tetap semangat dalam menjalani bisnis kita? Terlebih, apalagi bisnisnya mulia dalam hal sosialnya juga. Terima kasih. Iya. Jadi sebenarnya kita harus jawab dulu dua pertanyaan. Sebenarnya ini menurut saya dan yang kita lakukan. Jadi ada dua pertanyaan yang memang kita harus jawab dengan baik dan ini memang yakin jawaban ini memang dari dasar hati kita. Yang pertama adalah kenapa kita melakukan bisnis itu. Jadi kita harus tahu nih kenapa sih saya menjalankan bisnis Duta Pisang. Nah yang kedua kalau misalnya ini udah tahu kenapanya, yang kedua adalah untuk siapa kita melakukan bisnis ini. Nah, kalau kedua hal ini kita tahu, maka ya kita akan tetap semangat kembali ketika kita dalam masa terjatuh, kita lagi dalam masa titik terendah. Kita ingat saja sebenarnya kita melakukan ini untuk siapa sih dan kenapa sih kita lakukan ini gitu. Nah, kalau misalnya masih belum bisa juga ya, dari sisi spiritualnya otomatis nggak ada jalan lain, teman-teman semua harus ibadah, harus datang ke Allah, ke Tuhan, berdoa, tahajud dan sebagainya.
Itu sangat yang paling syarat yang paling utama lah kalau menurut kita ya. Itu yang karena apa? Karena ada di sana ada ketenangan, di mana kita tenang, di situ kita bisa berpikir dengan jernih, di mana kita tenang, hati kita tuh semacam ke restorasi. Nah, itu yang kita percayai. Nah, kalau secara logikalnya yang ketiga yang adalah pergi aja ke suatu tempat di mana tempat itu adalah tempat yang kita suka ya, makan banyak, minum es krim, minum es coklat, silakan aja gitu. Itu untuk menenang. Sometimes kita butuh hal-hal me time seperti itulah. Itu Iya, sih. iya. Iya, betul. Kalau saya suka, kalau lagi capek atau lagi apa gitu ya, Ya, ngumpulin energinya makan kerupuk dari kampung saya, Mas ya. Iya, udah nggak usah susah-susah, ke saya nggak Ya. usah ngasih apa-apa, makan kerupuk Ya. pakai sambal aja udah seneng banget. semangat ya, benar. Semangat. Benar. Oke, pertanyaan selanjutnya, suka duka bekerja sama dengan teman disabilitas apa, Mas? Ya, jadi kalau suka duka sih sebenarnya ya yang tadi saya bilang, maksudnya ada hal-hal kayak komunikasi sangat susah sekali kalau menurut kita gitu kan. Itu salah satu dukanya lah, bagaimana apa namanya ketika kita berkomunikasi kita harus membutuhkan waktu lebih lama lagi, baik Intan maupun Putri susah juga komunikasi dua-duanya gitu. Nah, itu yang pertama. Karena Putri kan cerebral palsy juga ngomongnya juga susah ke kita gitu. Nah, yang kedua sukanya adalah jadi gini, kalau menurut saya ya. Jadi ketika kita melihat mereka bekerja dengan semangat, itu tuh ada sesuatu yang bikin hati tuh puas yang nggak bisa dibeli dengan uang. Itu tuh. Nah, itu sukanya tuh. Jadi ketika kita lihat itu, ada sesuatu yang bikin kita puas. Apalagi kan Nina dan NN profesional. Itu ketika seandainya mereka nih, Katian, ternyata aku berhasil closing loh. Bla 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 bla. Itu bukan masalah uangnya yang didapat dari hasil closing itu, bukan. Tapi ternyata mereka bisa loh. Kayak contoh aja, Putri yang terbatas seperti itu aja, bisa menjual ratusan bungkus dalam waktu 2-3 minggu loh. Hebat. Iya, keren. Betul. Di saat apa ya udah sih beyond apa yang ada di mereka sih, udah kita bisa benar. gitu. Itu di landasan awal yang Mas Tian sampaikan ke mereka itu, Mas, makanya bisa seperti ini. Memang penting sekali sih ya untuk memilih ya di awal siapa yang punya daya juang, mana yang enggak gitu, karena memang perjalanannya nggak mudah. Benar. Gitu. Benar. Salamin untuk Putri dan Intan ya dari saya, Mas. Siap. Nanti saya salamin. Semangat selalu. Iya. Siap. Masih ada pertanyaan, Mas Tian? Boleh. Mulanya bekerja sama dengan difabel bagaimana? Apakah ada kesulitan dalam komunikasi? Ini tadi sudah banyak disampaikan. Pertanyaan yang lain, pernah nggak Mas karyawannya berbuat salah sampai Mas rasanya mau marah banget karena kesalahannya fatal? Kalau iya, bagaimana menghadapinya dari Nida Milatina? Iya. Jadi kalau salah sih kita nggak apa-apa. Kalau misalnya mereka melakukan kesalahan, sangat menurut kita sih sangat wajar. Mereka bekerja nggak capai target sebenarnya juga buat kita nggak masalah gitu. Meskipun penting ya, mencapai target itu penting gitu. Nah, tapi kita selalu berikan mereka kesempatan kedua. Dan jangan mereka tetap harus say sorry dan jangan melakukan kesalahan yang sama. Itu yang kita tanamkan ke mereka. Ketika salah, ya buatlah kesalahan sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai membuat kesalahan yang sama 2 kali. Gitu. Nah, kita akan memberikan kesempatan itu dan mereka tetap harus say sorry, harus berani say sorry, terima bahwa mereka tuh salah. Nah, itu yang kita tanamkan ke mereka sih. Jadi, tetap kita akan kasih warning, kita akan kasih teguran keras meskipun mereka memiliki keterbatasan gitu kan. Kita tetap akan kasih layaknya mereka bekerja gitu. Supaya tujuannya bukannya mengasihkan yang katakan Nina tadi di awal bilang bahwa jangan sampai mereka tuh mengasihani diri sendiri terus berlindung di balik keterbatasannya sehingga orang mengasihani mereka gitu. Nah, bagaimana mereka nanti menjadi seseorang yang besar, menjadi seseorang yang bermanfaat kalau mereka aja tidak bisa mengatasi hal ini dari sekarang. Itu yang kita tanamkan.
Iya, betul sekali. Setuju. Iya, salah nggak apa-apa, itu sama persis Mas Tian. Saya juga salah nggak apa-apa, bikin salah nggak Iya, apa-apa, nggak usah takut. Yang penting iya, gimana habis itu kan, minta maaf dan benar, jangan ulangi lagi. Persis. benar. Kalau ada tim saya nonton di sini pasti wah sama tuh apa Bu Nina. Iya, iya, Oke, pertanyaan lagi Mas Tian. Saya iya, 5 menit lagi kali ya bacain boleh, pertanyaannya. boleh, boleh. Bagaimana bagaimana cara Mas menumbuhkan kreativitas untuk orang-orang disabilitas agar tetap berkembang kemampuannya? Oke, kayaknya kalau pertanyaan seperti ini kan kita karena baru 1 tahun, kita otomatis Oke. belum ada experience di sana lah. Mm-mm. Maksudnya menumbuhkan kreativitas itu kalau secara yang kita lakukan saat ini dalam waktu 1 tahun itu saya nggak bisa jawab. Jadi maka dari itu saya selalu bilang bahwa kita hanya menjawab sesuatu yang memang kita sudah lakukan, Iya, gitu iya sih. betul. Jadi masa Kak, bisa saja saya nih ngecap nih ya, tapi nanti Mm-mm. nggak powerful kata-katanya. Iya betul. Iya kan fasenya bertahap ya Mas Tian ya. Ya, Sekarang masih ya, dalam fase karena berkomunikasi sama mereka juga bukan hal yang mudah kan. Kalau di benar, kita benar. udah mungkin berapa sebulan udah lancar, ke mereka belum Ya, tentu bisa jadi tiga benar, bulan baru benar, mengerti benar-benar kan. Belum lagi betul, masukin informasi apa lagi yang baru lagi, waktunya lama benar, lagi gitu benar, kan. benar, Iya, jadi betul, akan ada di fase sana mungkin tapi belum sekarang ya Mas Dian ya. benar, Semangat benar, selalu. semangat. Baik. Kemudian pertanyaan lagi, sukses selalu Mas. Mas orang baik katanya tuh. Ini ada beneran nih ya saya Amin, baca. amin, amin, amin. Emang tampang saya kelihatan baik apa jahat sih? Positif yang jelas Mas. Iya, Itu iya, sepertinya data jumlah difabel pengangguran di Indonesia banyak. Menurut Mas, banyak. bagaimana solusi peningkatan SDM agar tidak menganggur gitu? Tadi juga sudah disampaikan sedikit ya. Sebenarnya kesempatannya Iya, banyak, cuma tergantung iya, dari uh, daya juang gitu ya Mas iya, Dian. betul, 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 betul banget Karina. Jadi kalau mengatasinya bukan kapasitas saya untuk bisa mengatasi permasalahan yang sangat besar itu, tapi at least kita bisa menjadi value added di sana lah, Iya, gitu. Dan semoga ya memang banyak perusahaan-perusahaan yang aware dan bukan hanya perusahaan yang aware, tapi dari sisi disabilitasnya juga mereka tidak berlindung di balik kelemahannya, tidak berlindung di balik keterbatasannya, tidak mengasihani diri sendiri. Mereka juga tetap harus berjuang, bekerja keras, iya. mengupgrade dirinya sehingga bisa matching dengan yang perusahaan mau. Itu sih. Iya. Wah, yang penting ya dari kita apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Benar, Mudah-mudahan benar. ya bertahap bisa menyelesaikan permasalahan bangsa. Amin. Amin. dari Dukung dari saya, dukung iya saya. dari spesialisasi kita masing-masing ya Mas ya. Kita Ya, benar, bareng-bareng benar. lah bergerak bersama. Benar. Oke. Kemudian mana ya? Adakah pengaruh dari lingkungan keluarga atau teman-teman difabel sehingga attitude mereka banyak yang kurang bagus ya, Mas? Dari Valin Hmm, Bayuta. bisa jadi, maksudnya bisa jadi at the end of the day semua akan bermuara dari titik Lingkungan awal ya. mereka, iya, dari awalnya saja. Jadi kalau mereka seperti itu ya otomatis karena mungkin dibiasakan dari orang tuanya atau dari lingkungan juga seperti itu. Nah, itu sih yang menurut pengalaman kita ya. Iya, sebenarnya nggak ada bedanya sama orang normal juga. Ya, yang normal juga Benar. seperti itu kan. Tidak Ya, bisa benar, kita benar. bedakan juga gitu. Tinggal ya Benar. yang berbeda adalah kondisi fisiknya gitu ya, Fisik, Mas. iya, betul, betul. Oke, baik. Dari Aisdiani Devi, apakah ada motivasi khusus untuk mempekerjakan difabel sebagai mitra kerja? Dan apakah ada perbedaan hasil kerja yang terlihat dengan karyawan normal lainnya? Ini juga sudah Sudah. ini ya Mas, mau Ya, ditambahkan sudah. lagi sedikit? Sudah. Sudah Jadi ya? ya sudah itu udah kita tadi jawab. Nanti lihat siaran ulangnya. Betul, ada di IGTV-nya. Iya. Ya, kemudian dari Alicia Jativa, difabel yang masuk ke perusahaan difabel yang sekolah tinggi, gimana nasib difabel yang tidak mampu? Ada nggak Hmm. upaya-upaya khusus
untuk yang difabel yang tidak bersekolah tinggi tapi mereka giat dan nggak putus asa. Oh, Tingkat oke. pendidikan nih Sebenarnya, Mas. iya, iya. Kalau memang gini loh, kita banyak sih sebenarnya yang pengen kita lakukan gitu kan. Cuman kita memang kapasitas kita baru sekian. Seperti contoh gini, sebenarnya kalau misalnya sahabat disabilitas itu tidak memiliki kemampuan di dana, capital, tetapi memiliki niat sekolah yang tinggi, niat belajar yang tinggi, itu bisa datang kok ke dinas-dinas sosial, bisa datang kok ke apa namanya, ke organisasi-organisasi tertentu. Dan ya you must show up gitu, maksudnya tunjukin dong ke organisasi itu bahwa emang saya rajin dan niat belajar gitu. Toh nyatanya gini, eh kalau contoh banyak orang apa namanya, contoh ya kan Nina, ini analogi saja. Jadi ada Iya. orang mati karena kelaparan. Nah ini apalagi usianya usia produktif kerja, otomatis ini akan menjadi pertanyaan seumur hidup. Entah itu orang yang malas sekali kah, Iya. atau orang yang memang tidak bisa bekerja sama sekali. Di dunia ini saat ini nggak mungkin orang bisa mati karena kelaparan, apalagi di usia produktif. Karena ya bantu orang, produk orang dong, jualan, terus cari duit, uangnya komisinya bisa buat kita makan satu hari. Jual satu produk aja bisa makan satu kali makan, jual dua produk bisa dua kali makan. Seperti itu analoginya saya. Itu Iya. sama dengan yang disabilitas. Kalau disabilitas tidak punya kemampuan di capital, di dana dan sebagainya, ayo dong, apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dilakukan? Apakah hanya berdiam diri? Oh ya udah, saya nggak punya modal, tapi saya niat belajar. Kalau niat belajar ya lihat YouTube, lihat Google, buat inovasi. Nah itu menurut kami ya, itu menurut saya gitu. Datang ke dinas-dinas sosial, datang ke organisasi, buktikan, tunjukkan memang keseriusannya sebagai seperti itu. Contoh kan Dina, contoh ya. Ya. Jadi ada di Semarang, kita mau rekrut satu orang disabilitas gitu. Namanya Maulida. Lalu dari Semarang, dia tempatnya tuh, saya di Ungaran, tempat saya di waktu itu ke Ungaran belum lama, 2 bulan yang lalu. Saya ke Ungaran, tempat rumah dia itu di Semarang, itu jaraknya dari Ungaran tuh kurang lebih 1,5 jam. Saya bilang ya kamu datang dong, dan dia orangnya nggak bisa jalan. Saya bilang datang dong. Nah ketika datang memang beneran nggak bisa jalan, sangat susah sekali itu karena sudah apa namanya, tunarungu, tapi dia itu bekas kecelakaan tulang ekornya karena jadi nggak bisa jalan dengan baik gitu. Terus saya tanya, kenapa kamu pengen bekerja? Jawabannya cuma satu, saya pengen nerusin kuliah saya. Nah, akhirnya kita mempertimbangkan bahwa sebenarnya kalau jarak dia bekerja akan sangat sulit. Nah, akhirnya kita putusin aja. Ya udah, kamu nggak bisa kita terima kerja. Tapi sebenarnya kamu memang benar niat kuliah gak sih? Benar. Ya udah, misalnya minta billing statementnya. Saya transfer ke universitasnya dan benar gitu. Dan dia sekolah dengan baik dan nilainya sangat tinggi sekali. Dan kita jadi ada satu anak disabilitas yang kita kuliahkan, dan dia salah satu yang juara olimpiade juga. Juara matematika kayaknya. Iya, Nah, iya, seperti iya. itu. Ya dia show up ke kita gitu. Iya. Itu yang harus dicari, kesempatan-kesempatan itu yang harus dicari. Nggak mungkin kita, insya Allah ya, mudah-mudahan semuanya Ya, membuka peluang. Tapi gimana ya, caranya supaya para pencari kerja baik yang normal maupun disabilitas ya bisa menerjang setiap keterbatasan supaya ketemu nih jalannya benar, gitu kan, benar, antara benar, mereka dan antara kita gitu. Itu titik benar, itu yang harus dicari. benar banget. Iya, kadang-kadang terlalu malas carinya, terlalu capek, Ya, terlalu ya banyak sekali alasannya. Daya juangnya itu ya. ya Mas Tian. Nah, itu dia, Iya. benar. Oke, Ya, terakhir Mas Tian, saran dan tips ya. nih untuk para difabel. Atau Oke. untuk mereka yang punya anggota difabel. Silakan. Ya, jadi buat teman-teman semua, terakhir dari saya jelasin dulu, Duta Pisang ini Ya. sebenarnya juga setiap bulannya itu selalu memberikan 10% profit, kita mendonasikannya ke Panti Yayasan Sayap Ibu di Bintaro. Nah, itu yang kita lakukan sampai detik ini. Dan semoga hal ini pun terus konsisten kita lakukan, sehingga bisa at least berguna buat banyak orang lah. Nah, pesan-pesan saya buat teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, NN profesional, dimanapun berada, hidup bukan hanya bicara tentang diri kita, bukan tentang saya lagi, saya terus gitu. Tapi hidup itu juga bisa bicara tentang mereka.
Jadi kita memikirkan tentang mereka, perubahan apa yang bisa kita lakukan untuk mereka, dan semoga hal-hal kecil yang kita lakukan ini itu bisa berdampak besar buat kehidupan orang banyak di masa depan. Dan saya percaya apapun yang kita lakukan hari ini akan ada banyak orang yang bergantung hidupnya melalui yang kita lakukan ini. Thank you. Wow, closing statementnya keren sih ini. Udah nggak boleh ada pertanyaan apa-apa lagi, udah keren banget. Oke, Mas Tian, makasih banyak atas waktunya. Ini nggak Makasih, Kak Nina. ngobrol 1 jam ya, luar biasa sekali. Iya. Banyak banget menginspirasi dan kasih insight-insight yang keren banget nih untuk pelayanan profesional. Makasih banyak Mas Tian, kapan-kapan Thank you. kita ketemu kalau udah nggak Boleh. pandemik, kita belajar nih, biar kita Wah, lebih saya yang bermanfaat harus lagi. belajar sama Kak Nina. Aduh, oke, sehat selalu ya Mas Tian. Salam untuk keluarga, salam untuk Intan Siap. dan Putri. Selamat Siap, sore. siap. Sore, Makasih. dah. Thank you. Wow, luar biasa sekali obrolan kita sore hari ini ya, pelayanan profesional semua. Jadi kita nih yang masih banyak diberikan kesempurnaan oleh Tuhan. Malu nih kalau misalnya kita tidak bisa memiliki daya juang yang luar biasa. Seperti tadi pesannya Mas Tian nih, hidup bukan hanya bicara tentang diri kita, tapi hidup juga bicara nih tentang mereka. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Apa yang bisa kita berikan untuk mereka sehingga hidup kita lebih bermanfaat nih untuk orang lain. Wah, luar biasa sekali. Saya banyak termotivasi sore hari ini. Semoga pelayanan profesional semua juga ya termotivasi oleh obrolan tadi saya dengan Mas Tian. Untuk tadi yang nggak sempat nonton dari awal obrolan kita, silakan bisa dilihat di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Setelah ini langsung kita upload ke IGTV. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Tian dan Duta Pisang. Sukses selalu. Sekarang waktunya untuk mengumumkan 2 pemenang nih untuk episode sore hari ini. Yang pertama adalah Valin by Little. Izin bertanya Mas, bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi teman difabel, terutama masalah bullying. Nah ini. Kemudian yang kedua pertanyaannya dari ade_kutratul. Kanina izin bertanya, Katian, apakah ada pelatihan untuk kaum difabel sebelum bekerja? Wow, selamat ya kepada Valin by Little dan ade_kutratul. Silakan untuk mendapatkan hadiahnya, mohon masuk ke IG-nya Nina Nugroho Store. Kemudian di bio ada link yang bisa diklik untuk selanjutnya terhubung dengan WhatsApp dari sales advisor kami nih, pelayanan profesional. Nanti dibantu ya dari sana melalui WhatsApp. Baiklah, alhamdulillah kita hari ini bisa ngobrol-ngobrol, berbagi solusi, berbagi informasi tentang tadi ya, temanya keren banget nih, bekerja bersama para difabel. Semoga bisa bermanfaat bagi pelayanan profesional semua. Saya mengucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri dari pelayanan profesional semua. Sampai jumpa di hari Rabu jam 4 sore. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.